Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun musahabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah para jemaah sekalian, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dalam majelis zikir Ma'rifatullah dalam channel Buya Pasaman Timur, Sumatera Barat, Jakarta. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah kita tidak akan pernah berhenti belajar, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah demi meningkatkan derajat amal dan ibadah kita kepada Allah, tentunya dengan selalu mentadabur kajian-kajian tauhid yang membuat terangkatnya derajat ibadah sehingga layak dan pantaslah berhadapan dengan Allah dalam rangka menyembah dan disembah. Salam dan salawat kita tidak akan pernah kita lupakan kepada junjungan kita yang termulia, Nabil Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atasnya, kalamnya, kalimahnya dengan kita kalamkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Para hadirin, para sahabat kerabatku, para saudara-saudaraku semua, para jemaahku. InsyaAllah dalam tayangan waktu yang dimuliakan Allah ini, kita akan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan tentang satu kalam, yaitu tentang rahasia Allah, atau kita sebut dengan sirullah. Berbicara soal rahasia Allah adalah puncak tertinggi dalam ma'rifat. Ketinggian dan puncak akhir dalam satu ma'rifat, yaitu di mana seseorang menerima suatu hidayah dari Allah tentang iradah dalam kehendaknya, yaitu tentang pemahaman daripada rahasia Allah. Kenapa saya bilang semuanya itu adalah makom tertinggi dalam berma'rifatullah? Karena rahasia Allah tidak bisa kita cari dengan kekuatan dan kemampuan ma'rifat. Dan tidak bisa kita ungkap dengan tafakur, tazakur, takharu, dan uzlah sebagainya. Melainkan ikhlas dan ridhonya seorang walinya Allah untuk memberikan pemahaman tentang kerahasiaan Allah pada diri kita. Tauhidnya adalah tauhid ilahiyah menuju tauhid siriyah. Dari sifat ketuhanan menuju sifat kerahasiaan. Dituntut kemampuan tauhid yang lebih sempurna untuk mengetahui tingkatan rahasia tersebut. Dikatakan sebuah rahasia itu menandakan sebuah maujud yang tidak memiliki asal usul di mana dia berpijak. Itu yang dikatakan rahasia Allah. Yang kedua, kodrat tersebut tidak ada persamaan dari cara penciptaannya dengan seluruh penciptaan yang lain. Itu juga dikatakan rahasia Allah. Yang ketiga,
tidak ada kemampuan daripada akal dan ilmu apapun untuk mendapatkan kerahasiaan Allah kecuali kepada orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara kembali kepada tingkat rahasia sesuai dengan asal usul kita sebagai umatnya Allah. Umatnya Allah adalah umat yang tidak bisa diketahui oleh semua makhluk Allah tentang penciptaan dan asal usulnya. Itulah kita. Kita ini tidak ada pemahaman dari makhluk apapun. Siapa kita sebetulnya? Dan dari mana kita berasal? Tidak ada satu pun yang paham tentang siapa kodrat manusia itu sebetulnya. Inilah para jemaah yang mana saatnya kita mencari kodrat diri kita sendiri. Dengan kita tentunya belajar mengkaji tauhid sirriyah. Tauhid kerahasiaan Allah. Insya Allah pada jemaah. Baik itu rahasia yang bersifat kepada alam, baik rahasia bersifat kepada umat, baik rahasia itu yang bersifat kepada dirinya sendiri. Hidup dalam kerahasiaan Allah adalah suatu martabat dan derajat sebetulnya bagi kita. Sehingga wajiblah makhluk lain menghormati khalifahnya Allah. Wajiblah semua makhluk memuliakan manusia. Selagi manusia itu menjaga fitrah dirinya, yaitu tentang kodrat kerahasiaannya Allah. Kalau kita tidak tahu makna dari sebuah perwujudan diri ini, apa fungsinya bersifat zahir pada diri jasad ini? Kalau tidak hanya untuk sebagai alat, sebagai kekuatan dasar yang dihalalkan untuk mencari keusuludinan diri kita. Baik jemaah sekalian, kita berasal dari rahasianya Allah. Innallaha innal insanu masyakinatul wal maridu. Qudsi Allah. Sesungguhnya engkau berasal dari rahasiaku dan tidak ada yang tahu melainkan dirimu sendiri. Ini perlu hubungan tauhid yang sangat kuat dengan Allah untuk mencapai pentajalian usuluddin, siapa kita yang sebenarnya. Jaminan keyakinan, jaminan kerahasiaan. Allah telah mengingatkan kita kepada 3 perkara. Mukharabatu fi qalbi. Waspadai olehmu apa itu tentang hati. Mukharabatu fi ruhi. Waspadailah asal usul dirimu. Dijaga kata Allah. Dan mukharabatu fi sirri. Waspadailah tentang kerahasiaan dirimu. Inilah yang membuat saya bilang manusia itu sangat tinggi tahta dan nilainya di mata Allah. Harusnya memang menjadi junjungan semua makhluk dan sangat dihargai oleh malaikat. Berbicara kembali kepada kodrat rahasia. Mungkin kita berbicara kepada 3 kodrat. Pertama, kita bicara tentang sirha. Rahasia Allah pada aras, pada penciptaan. Khususnya kepada maujudullah yaitu jasad. Apa yang dikandung dalam kerahasiaan yang terjadi dalam jasad ini. Nah yang kedua dikatakan kodratun sirri. Nah mana kodrat sirhi itu pada diri mana? Rahasia hayat
Siapa sebetulnya yang hayat di dalam jasad ini? Siapa sebetulnya yang hidup? Apakah ia ruh? Apakah benar itu kodrat? Makanya itu wajib kita ketahui. Yang ketiga itu kodratun, disebut dengan kodratus sir. Kodratun sir batin itu tidak mudah. Disebut dengan kodratus sirhu. Siri, sirha, sirhu. Sirhi, sirha, sirhu. Itu terbuat dari semua rahasia Allah. Kodrat Adam pada kodrat diri sebagai jasad permawujudan Allah. Terbuat dari rahasianya Allah. Kodrat hayat bernama zat bagi Allah yang menjadikan semua terjadi. Ini adalah rohani bagi kita. Itu juga rahasia Allah. Terbuat dari rahasia Allah. Dan kodrat sirhu, rahasiaku kepada diriku, kata Allah, terhadap aku dengan kamu. Dinamakan sirhu, kodrat batin pada nyawa kita. Nah, inilah yang kita warisi, ini adalah rahasia Allah. Tapi setelah kita kaji, apakah mengetahui kodrat itu sudah terwujud rahasia? Makanya dia dibagi dengan 3 perkara. Kalau dikatakan dia rahasia pada aras atau hak, sirha, berarti kita harus mengkaji umul dan segala umul, induk dari segala induk, pada sifat an-nazir nyata bagi Allah. Adalah makomnya jasad, penghulunya adalah nur. Kenapa? Di sini ada 2 kehidupan antara sir dengan batin. Pemegang kekuasaan dari seluruh kaji itu adalah sir dan batin. Dan perbedaan sir dengan batin ini sangat nyata. Dan cara kerjanya hampir sama. Nah, inilah jemaah. Kalau kita bicara kepada kodrat rahasia, kalau dibawa dalam kaji diri, dia mendapatkan 3 kodrat, sirha, sirhi, dan sirhu. Tapi kalau dibawa kepada kaji yang bersifat sirhi, ini adalah persifatan zat dan perwujudan zat Allah. Zat Tuhan billah yang mewujud sebagai Allah yang ingin dipanggil sebagai Muhammad. Nah, ini dia. Ini yang dinamakan sirhi. Kalau beda dengan sirhu, rahasiaku, dari aku ingin dipanggil dengan nama Allah. Tapi setelah dia bertajali kepada sirhi dengan nama Allah, berbekal kodratnya Allah pada diri, maka diasmakan, dipanggil Muhammad. Nah, kenapa terjadi rahasia-rahasia seperti itu? Karena manusia diliputi oleh akal dan nafsu. Agar terjadinya martabat insaniah kita, kandungan asal-usul rahasia ini menjadi pertahanan dan benteng diri kita yang tidak tercapai oleh marifat apapun terhadap kodratnya manusia. Kalau manusia itu hidup atau hayat dengan kerahasiaan Allah. Bagaimana kalau kita melihat daripada sirhunya? Kalau sirhu kembali kepada sirnya aku, kata Allah. Apa yang dirahasiakan oleh Allah pada kunya, kepada keakuannya. Ini dikatakan tauhid siriyah. Yang mana tidak terasmakan lagi sebuah kaji itu. Ada di dalam ketiadaan. Wajib ada, mustahil tiada. Maka kemustahilan berpindah kepada sebelum semuanya ada. Kalau kita katakan ada penciptaan Tuhan, tidak mungkin.
tidak ada yang menciptakan dia. Kalau kita katakan dia tidak ada, tapi dia ada. Nah, apa yang mustahil membuat dia ada? Itulah tiada. Nah, apa yang dikatakan tiada adalah suatu wadah, suatu alam, di mana di situ dikatakan tanizil khadim, semua awal terjadi wujud semuanya. Itu kalau sirhunya. Mungkin itu butuh daripada konsep belajar. Dari ketiga kodrat tadi, terjadilah suatu hayat yang mana kodrat ini maujud. Yang tiga rahasia ini maujud. Tetapi bagaimanapun dia maujud, tetap ada sir usir. Tetap ada rahasia dalam rahasia. Contoh, kalau ada perwujudan nurullah kepada sifat zatnya, yaitu dikalamkan dengan rohani atau warisan daripada Muhammad. Bagaimana jadinya kalau ada dari makom sir ini ditajalikan oleh batin mawujud menjadi sebuah zat? Kalau tidak ada rahasia yang terjadi, tidak mungkin kodrat ini berangkat. Tidak mungkin sir menjadikan batin bisa mewujud kepada zat. Ini termasuk sir yang dirahasiakan. Ini yang dirahasiakan. Memang kalau kaji kodratnya seperti itu. Tetapi bukan arti kata batin menciptakan zat. Tidak ada penciptaan oleh batin kepada zat. Dan tidak ada penciptaan zat kepada nur. Tetapi batasan daripada amaliyah manusia hanya boleh mengetahui jadi dan terjadi. Terjadi di sini bukan tidak disengaja, tapi dikehendaki dengan sifat iradahnya. Pasti ada rahasia di balik itu. Setelah dia ada dari zat tadi, mewujudlah sebuah nur. Adalah ruhul azoma, sumber kehidupan daripada ruh. Kalau dalam kaji memang sangat diakui kalau nur ini adalah kodrat atau asal usul daripada sebuah ruh. Tidak mungkin ada ruh di alam ini kalau tidak adanya nur. Nah, tapi apa yang terjadi hayatnya? Masih ada yang dirahasiakan Allah. Dua perkara. Yang pertama adalah cara pentajaliannya. Cara kerjanya. Cara kerja adanya sir menuju batin. Adanya batin terhadap zat, adanya zat terhadap nur, adanya nur terhadap maujud. Ruh. Nah ini. Tajali ini dirahasiakan oleh Allah. Apakah yang mentajalikan ini sebuah kehidupan, sebuah hayat, sebuah ruh atau apa? Tidak mungkin semua bisa terjadi kalau tidak ada hayat di situ. Kita contohkan dalam kajian yaitu Asmaul Husna. Kalau jadi kata dalam asma alif lam lam ha itu diakhiri oleh af'alullah atau ha. Ha itu adalah af'al. Af'al itu adalah gerakan. Tapi gerakan itu adalah kodrat daripada hayat. Hidup. Dengan bergerak dinyatakan oleh Allah, itulah menatakan aku itu hidup hayat pada dirimu. Bukan hidup itu dengan ruh. Hayatullah itu adalah arasullah. Apa arasullah? Gerak yang datang tadi. Gerak itu menandakan suatu hidup. Seperti kita lihat orang kalau sudah berpulang. Pasti Allah memberikan pertanda hilangnya af'al sehingga mayat itu tidak menyatakan gerakan lagi. Itu berarti hayatnya yang tidak ada. Bukan Allah tidak ada. Bukan nyawa yang tidak ada. Karena nyawa itu diadili lagi. Diri itu diadili lagi. Nah itu dinamakan dengan hayat. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimahullah.
Itu kalau dari pengkajian tingkat rahasia atau sir. Setelah kita kaji bertajalinya 3 kodrat tersebut. Tajalli Allah, tajalli sirullah. Bertajalli Allah sifat kepada umat dalam kelipatan 7 dalam hitungan. Bertajalli Allah pada dirinya dengan sifat sirnya pada kodrat 3. Para jemaah yang dirahmati Allah, mengetahui rahasia Allah sangatlah dibutuhkan seorang wali. Sangatlah dibutuhkan seseorang yang telah mendapatkan kepercayaan oleh Allah untuk mengungkap sebuah kerahasiaan Allah. Sir yang dimaksud oleh rahasia tadi, ada rahasia di balik rahasia. Inilah letak kuncinya ketuhanan tadi. Apapun yang kita kaji, apapun yang kita bahas, kodrat memang bisa kita bahas. Sifat alif lenyap kepada ba dalam kurun batu, yaitu disebut dengan batin. Kodrat batin lenyap kepada wujud. Wujud hilang sebagai asma. Tak lagi ada bahasa asma. Wujud luput dalam sir. Sehingga tidak ada lagi sebuah kata. Tidak ada lagi sebuah pandangan. Puncak marifat tertinggi bukanlah memandang, tapi nyatanya ada di dalam ketiadaan. Inilah yang dikatakan. Setelah kita mendapati kodrat-kodrat diri kita. Tapi di balik itu, sama kayak kita mengkaji diri. Man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu. Barang siapa yang mengenal diriku, maka dia akan mengenal siapa aku sebagai penguasa. Robnya. Atau barang siapa yang mengenal aku, dia mengenal siapa yang menguasai dirinya. Tapi kenapa tidak mengenal diri kita? Tapi kita wajib mengenal diri keakuannya Allah. Nafsahu. Karena kembali kepada fitrah. Fitrah kita berasal dari Allah. Zat asal diri pun jadi. Dan sifat zat berasal dari keilahan. Yaitu sir daripadanya Allah. Jadi kalau sudah sir ini dibuka dengan akad-akad tauhidnya, yaitu dinamakan tauhid siriyah, maka seseorang itu sudah bisa memahami siapa sebetul wujud dirinya. Inilah jamaah. Kodrat kerahasiaan Allah yang ada pada diri wajib diketahui karena itu adalah usuluddin diri kita. Tingkatkan belajar kita sampai kita memahami kodrat sir yang sebenarnya. Sehingga kita paham bagaimana cara hakikat bertuhan yang sebenarnya. Kenapa dikatakan ada sir usir, ada rahasia di balik rahasia? Inilah kajian yang masih berjalan pada akhir daripada rahasia itu. Tidak lagi menjadi 2. Kalau dikatakan ada rahasia di balik rahasia, sir usir, seperti kita lihat makom daripada solat subuh. 2 rakaat dengan sir usir. Nah, karena ada 2 kodrat, sir pada Adam dan sir pada Muhammad, atau sir pada zahir dan sir pada batin. Ini sir inilah yang membuat adanya tajalli Allah turun dan naik, bukan napas turun dan naik. Kalau dikatakan hayat, ada 2 napas dalam diri, napas sir dan napas batin, atau dikatakan hayat. Kalau ke atas dia menghayat atau
tasbih kepada Adam, kalau ke bawah dia berzikir kepada Muhammad. Itulah batin yang bertajali, bukan napas yang turun naik. Itulah bentuk seumpama kita mengenal sedikit aja daripada sirnya Allah. Nah, kita lihat berapa banyak pengakuan iman yang belum sempurna kalau napas itu turun naik. Tapi tidak paham apa yang turun, apa yang naik, kemana turun, kemana naik. Tiba-tiba dengan kesuatu kemaslahatan seorang guru, dia katakan kalau naik ayatnya ini, kalau turun ayatnya. Inilah para jemaah, pentingnya kita memahami rahasia Allah. Kalau ada dikatakan napas turun naik, apa hubungan dengan jantung yang tidak turun naik? Kenapa jantung berhenti, semua berhenti? Dan pertanyaan itu akan panjang kalau kita menebak-nebak dalam berkeyakinan. Para jemaah yang dirahmati Allah, rahasia Allah adalah kodrat bagi diri kita. Dikatakan ada dalam ketiadaan, mengkaji sirhu pada Allah. Ingat, sirhi pada Muhammad, sirha pada Adam. Sirha pada Adam, umul daripada sekalian alam. Sirhi pada Muhammad, zat yang menjadikan segala yang hayat. Dan sirhu bagi Allah, kodrat semata, asal semua terjadi. Dan ketiga-tiga kodrat tersebut wajib menjadi kajian sampai menjadi suatu kodrat alam, dinamakan sifat laha bagi Adam, alam nyata, bersifat nyata. Dan bersifat lahi bagi Muhammad, bersifat wujud, asal semua itu dijadikan zat daripada Allah, batang tubuh daripada Muhammad. Dan sifat hu, keakuan, batin, sir, yang sifat pembangkit daripada keduanya. Ini yang tidak bisa dipisahkan para jemaah. Rahasia ini sangat berpegang teguh kepada tauhid ilahiyah dan siriyah. Maka kalau kita tidak mengerti, masih memberikan nama di dalam satu ibadah, maka ibadah itu akan jauh dari tujuannya. Tapi kalau kodrat yang bercerita, insya Allah, ingat, rahasia ada di balik rahasia. Kepada diri, apa sir-usirnya? Kalau dalam wujud Adam sir-usirnya, rahasia itu adalah rasa, sir-usir. Tapi kepada kodrat zat Allah mawujud pada rohani, apa sir-usirnya? Sir-usirnya itu adalah mawujud dan kenyataan dan terlihat. Itu jadi suatu tanda tanya. Kenapa sir-usirnya seperti itu? Dan kenapa tidak diberikan wajah kepada Muhammad? Kenapa Allah mengakui ada wajah tetapi tidak menerangkan kodrat diri? Dan kenapa Muhammad menerangkan kodrat diri tapi tidak menerangkan kodrat wajah? Sir-usir. Dan begitu juga dengan sirhu. Kenapa dalam perwujudan Allah menyerahkan wujudnya kepada mawujud diri kita, tapi kenapa kaji wujudnya, yaitu menyerahkan kembali kepada sir dan kerahasiaan, dan kenapa Allah menjadikan kerahasiaan itu sebagai kodrat dirinya? Sir usir. Ada rahasia di balik rahasia. Alhamdulillah para jemaah, para hadirin, kita menjadi bagian daripada Allah, sangat sempurna dan sangat lebih menyempurnai dari segalanya. Apabila kita sudah mengetahui bagaimana rasanya hidup dalam makom sirnya Allah. Para jemaah yang dirahmati Allah, insya Allah, memahami tingkat rahasia Allah pada diri
termasuk kita memahami juga kerahasiaan Allah pada alam yang dinamakan Al-Quran. Bagaimana kita mendapatkan kerahasiaan Allah tadi? Kode-kode etiknya, makna-makna tersuratnya yang membuat kita bisa mencari makna tersirat. Kaji harus dihubungkan dengan pengajian. Pengajian ini yang akan berhubungan dengan umat. Kenapa? Itulah amanah daripada sir tersebut. Dan rahasia Allah bukanlah merahasiakan, tapi rahasia Allah itu adalah kodrat yang nyata bagi umat, yang tidak memiliki usul dari manapun. Dan tingkat pengkajian Tauhid Sirriyah itu, setelah kita sempurna mengkaji kodrat, kodrat itu bertajali, itu ada makom sirnya. Tajali itu siapa yang bertajali, itu sir. Maka kalau kita sudah mengkaji kodrat, seperti yang kita berwaris Adam kepada diri dalam sifat nur berwujud jasad, berwaris Muhammad dalam sifat zat berwujud rohani bagi diri, dan berwaris Allah bersifat batin nyawa bagi diri. Dan tajalinya itu diatur oleh sirnya Allah. Itu ada rahasia di balik itu semua. Bagaimana perwujudan wujud batin dalam sir tadi? Wujud Allah dalam batin, maksud Allah yang mana yang wujud dalam batin? Itu disirkan. Tapi apakah bisa mulut kita mensirkan itu, merahasiakan itu? Malah kita ingin membangga-banggakan diri kemanapun. Kita membangga dan menyombongkan kita punya ilmu tentang sirnya Allah. Kita buka rahasianya. Bagaimana coba? Kita aja sebagai pecundang tidak suka, tenang, minta dihargai dengan membanggakan diri, dengan mengungkap rahasia Allah. Rahasia itu aurat. Tapi nyatanya apa? Kita malah merendahkan orang lain dengan kemampuan kerahasiaan-kerahasiaan di jalan Allah. Itu juga salah. Tapi kita boleh membuka kerahasiaan Allah dalam arti mentajali dan mengugah kepada sifat sirnya. Bukan kita menunjukkan kemampuan sir itu kepada sesama. Nah, ini yang susah kita para jemaah. Untuk menjaga itu memang susah. Tapi insya Allah, Kisultanil azim wazil manil kadim wazil wajilil karim wawalil kalimati tamati wadaan pusil minaka. Nur buat itu jelas. Kalau memang kita menjunjung tinggi dan menghormati Allah pada kalbi kita, maka kita harus menyayangi sekitarnya. Allah lah yang akan merajai diri kita dan mendidik kita, membimbing kita, menjaga kita. Tapi kalau kita junjung dia di dalam diri kita dengan mengamalkan sir-sirnya Allah kepada dirinya sendiri. Kalau memang kita sudah merasakan wujud ini adalah wujud daripada sirnya Allah. An-nasir wa antasir. Engkau berasal dari rahasiaku dan aku adalah rahasiamu sendiri. Nah, itu dia. Wa khalaqtu lak adlika wa khalaqtuka li adli. Aku jadikan engkau, engkau kujadikan karena aku. Semuanya kun fayakun. Tapi di balik itu, seperti kita baca kun. Apapun yang kita baca kun, tidak akan pernah ada yang jadi. Tapi kalau kita membunyikan kun itu tanpa membaca, tahu kita sirnya kun itu, apa sih yang tidak jadi? Tapi tahu. Jangan tulisannya yang dibaca lagi kun. Nah, itu yang sir. Itu yang dirahasiakan. Insya Allah pada jemaah. Sedikit demi sedikit kita membuka wawasan-wawasan jalan kita kepada Allah. Agar kelak kemudian kita diberikan kemudahan di dalam mendirikan sifat amal dan ibadah. Dengan kita sadari rahasia di balik rahasia tersebut. Sedikit saya mengulangi. Adanya tajali-tajali tanpa kita tahu sirnya. Contoh, sama basar kalam hayat, kodrat iradat ilmu. Memang semua kita akan tahu itu adalah kodrat sifat bagi Allah mewujud pada sifat diri. Bertingkah.
Tapi apakah bisa bertingkah tanpa ada sirnya di situ? Yang menggerakkan 7 tadi. Itu masih ada makom sirnya. Baik itu basar, basir, basirun. Masih ada kodrat ke tingkat sirnya. Pertama, kodrat hakikatnya disebut dengan kodrat batin. Yang kedua, kodrat sirnya, kodrat rahasianya. Baru kodrat wujudnya. Maka kaji tauhid ini para jemaat, kaji sirullah. Kaji sirnya Allah ini butuh ketaatan sami'na wa ta'na kita dalam belajar. InsyaAllah. Mudah-mudahan ilmu tauhid inilah yang menjauhkan kita dari segala yang mempersekutukan Allah. Kalau kita mengkaji diri, tidak lagi mengkaji di luar diri, maka kita tidak butuh kebendaan, makhluk-makhluk, leluhur-leluhur dalam penyembahan, aziman-aziman, asim-isim, segala macam itu akan terlepas dari kita. Setelah kita mengetahui puncak marifat itu adalah sirnya. Untuk mencapai hakikat, kita kaji semua kodrat diri. Boleh. Mulai dari jasad sampai ruh, nur, zat. Dari zat ke batin, dari batin ke wujud, dari wujud ke sir. Tapi kita tahu tidak hayatnya dari kodrat itu semua. Ini yang dikatakan sir ulu'anan sir. Ini yang dikatakan sir usir, ada rahasia di balik rahasia. Setiap kita mendapatkan hakikat pasti ada rahasianya. Jangan kita terlena dulu. Seperti kita mengkaji mana tempat diri yang bersifat, mana sifat Allah yang menjadi diri bagi diri kita. Tingkatnya sirha dulu. Setelah itu sirhi, baru kita sirhu. Nah, di dalam inilah kita butuh hati-hati dan sami'na wa ta'na. Karena ini kemuliaan Allah yang akan diungkap, yang akan bisa membuat kita layak dan pantas menghadap Allah di dalam solat. Nah, seperti yang tadi saya bilang, alif lam lam ha sebagai contoh pembicaraan kita dalam pengkajian ini. Kalau sudah masuk zat Allah alif itu, marifatul izzatullah wa marifatul sifatullah, maka dia berwujud. Mana diri sifat bagi Allah itu adalah zat yang bersifat, ya betul, diri kodrat. Mana kodrat yang bersifat, mana sifat yang berkodrat, itu harus jelas. Terus apa asmanya, diri mana yang disebut nama, mana asmanya Allah. Kalau asmanya ilah itu Allah, kalau asmanya Allah itu Muhammad. Nah, tajalli seperti itu kita harus paham. Inilah perwujudan, semua perwujudan, bukan kaji-kajian. Ini harus menyambung dalam satu hayat dinamakan hayatullah. Rangkaian kehidupan ke dalam tadi. Mulai dari jasad, ruh, nur, zat, batin, sir. Itu seluruhnya tajalli sirullah. Tapi dalam kita tingkat belajar, memang dari kodrat ke kodrat sebagai perjalanan yang dituntut oleh orang-orang sebelum kita, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jejak beliaulah yang akan menjadikan sebuah kenyataan yang harus kita jalankan di bumi ini. Para jemaah yang dirahmati Allah, dengan kita memperdalam wawasan kepada Allah, mengetahui apa rahasia di balik rahasia, maka kita akan meningkatkan, akan mudah meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Selalu kita belajar dan selalu kita belajar. InsyaAllah sering menonton YouTube ini, maka kita tidak ketinggal pelajaran. Mulai dari awal sampai saat ini, InsyaAllah semua dalam jalan tauhid. Untuk mendapatkan lebih mabrurnya, lebih mustajabnya, lebih hak dan halalnya,
silakan bergabung dalam grup Buya Pasaman Timur. Insya Allah mudah-mudahan kita saling bertukar rasa, bertukar dan berbimbing, saling tuntun menuntun, saling mengisi menuju kebenaran di jalan Allah. Dan yang belum memahami kajian tauhid ini, berimanlah dan belajarlah. Jangan kau cerca jalan Allah, nanti kamu dilaknat oleh Allah. Ini bukan keyakinan dan bukan jalan-jalan yang ria. Bukanlah jalan tempat membesarkan seseorang, tapi tempat membesarkan Allah dalam diri seseorang. Insya Allah di tayangan berikutnya kita akan belajar kembali dalam meningkatkan iman dan takwa kita dalam judul yang lain. Semoga bermanfaat kajian sir ini, menjadi tolak ukur dan dasar keimanan kita lebih kuat kepada Allah. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.